Pernah nggak kalian membayangkan bagaimana negara bisa maju? Apa karena sumber daya alamnya atau karena teknologinya? Sebenarnya faktor yang paling penting adalah kualitas sumber daya manusia. Kesehatan dan pendidikan merupakan dua faktor terpenting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat yang sehat dan berpendidikan akan lebih produktif, meningkatkan kualitas sumber daya alam, dan jadi berdaya saing di masa depan. Halo semua, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan untuk kualitas SDM. Selamat menyaksikan! Nggak jarang kita dengar atau bahkan ngerasa kalau SDM Indonesia itu dalam tanda kutip rendahan. Apalagi kalau kita bandingin sama negara-negara lain. Rasanya negara lain itu tuh lebih maju dan kita gini-gini doang. Tapi sebenarnya seberapa ketinggalankah negara kita? Di antara para tetangga kita di Asia Tenggara, produktivitas pekerja Indonesia ngedudukin ranking 5. Artinya dalam waktu yang sama, pekerja di negara ranking tertinggi Singapura bisa ngasilin uang 5 kali lipat lebih banyak. Menurut penelitian yang sama, ini dipengaruhi sama kualitas SDM dan tahun segini Indonesia ngedudukin peringkat 6. Selain itu, sebenarnya bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pekerja Indonesia dimulai dari eranya Presiden Soekarno. Waktu itu, sang proklamator ngirim banyak mahasiswa ke luar negeri biar mereka bisa belajar dan pas pulang bisa majuin Indonesia. Tapi karena situasi politik yang memanas, banyak dari mereka yang malah nggak bisa pulang ke negeri tercinta. Oke, tapi sekarang pertanyaannya, gimana biar SDM Indonesia jadi lebih berkembang? Simpelnya bikin orang-orang mau terus belajar, biar kemampuannya bakal terus berkembang dan ningkatin kualitas SDM. Nah, tapi biar ini kejadian, fasilitas dan lingkungan juga harus memadai. Coba kita lihat negeri tetangga. Mereka punya program yang ngedukung seluruh warganya buat terus belajar sepanjang hayat tanpa mandang usia. Bahkan ngasih insentif buat warganya yang mau ikut pelatihan keterampilan. Hasilnya nyata. Bahkan pas pandemi, produktivitas kerja Singapura justru malah meningkat. Terus selain pendidikan, kesehatan juga harus terjamin. Soalnya kalau orang sakit, produktivitas juga bakal menurun. Di Indonesia sebenarnya udah ada beberapa usaha buat tingkatin kualitas SDM melalui pengelolaan yang tepat. Pengelola SDM ibarat mesin pesawat. Kalau mesinnya lancar, pilot bisa dengan mudah membawa pesawat ke tempat tujuan. Perusahaan bisa berinvestasi di pengembangan SDM-nya dengan ngasih pelatihan teknis sampai nyediain program kesejahteraan karyawan kayak di BUMN kita satu ini. Nah, kalau kualitas SDM meningkat, produktivitas pegawai juga ikut meningkat. Hasilnya perusahaan jadi untung dan bisa ngelayanin kebutuhan listrik nasional dengan lebih baik. Kalian mungkin sering dengar dua kata ini, bonus demografi. Ya, sejak tahun segini, jumlah penduduk Indonesia yang berusia produktif tinggi dan jadi peluang besar buat ningkatin ekonomi dan majuin negara. Tapi sebenarnya hal ini juga bisa jadi bencana kalau sumber daya manusianya justru nggak terdidik. Nah, disinilah pentingnya kita semua untuk terus belajar tanpa ngeliat usia. Dan pemerintah juga harus ngasih dukungan yang layak biar kita bisa belajar dengan nyaman. Dan seperti biasa, terima kasih. Ekonomi publik adalah ilmu yang membahas tentang peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan publik seperti kesehatan dan juga pendidikan. Kesehatan dan pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS menerangkan bahwa indeks pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas pendidikan dan kesehatan juga ikut mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan dapat disebut sebagai investasi penting untuk kemajuan bangsa di Indonesia. Ekonomi kesehatan membahas bagaimana layanan kesehatan dapat diberikan secara efektif dan merata kepada seluruh masyarakat. Kesehatan sangat penting karena masyarakat yang sehat dapat belajar dan bekerja dengan lebih maksimal.
Contoh upaya pemerintah dalam bidang kesehatan adalah program BPJS Kesehatan yang membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan lebih mudah. Karena masyarakat yang sehat dapat belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih maksimal. Jika kesehatan masyarakat baik, maka produktivitas dan kualitas SDM pun akan lebih meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Ginting menyampaikan bahwa kesehatan penting untuk membangun sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Pernyataan itu disampaikannya usai peringatan Hari Kesehatan Nasional di halaman kantor Dinkes Sanggau, Kalimantan Barat kemarin. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ini juga merupakan momen bagi Dinkes beserta seluruh jajaran untuk mengingatkan bahwa kesehatan itu penting untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kesehatan memiliki pengaruh besar terhadap kualitas SDM. Orang yang sehat akan lebih mudah beraktivitas, seperti belajar dan juga bekerja. Sedangkan kesehatan buruk dapat menurunkan produktivitas. Salah satu masalah kesehatan di Indonesia adalah stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi. Stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak masih menjadi masalah kesehatan utama. Jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam usia dini. Meskipun angka stunting di Indonesia mengalami penurunan, tetapi masalah ini masih perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kemampuan belajar anak. Selain itu, fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih belum merata, sehingga akses pelayanan kesehatan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui berbagai program kesehatan. Salah satunya adalah program BPJS Kesehatan untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan lebih mudah dan terjangkau. Pemerintah juga meningkatkan anggaran kesehatan untuk mendukung pelayanan rumah sakit, puskesmas, serta penyediaan tenaga kesehatan di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selain kesehatan, pendidikan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Pendidikan membantu seseorang memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan peluang kerja yang lebih baik. Namun, dalam bidang pendidikan di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah. Keterbatasan fasilitas pendidikan di Banggai menjadi perhatian serius karena dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan aksesibilitas bagi siswa. Keterbatasan fasilitas pendidikan dapat menyebabkan akses yang terbatas bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas di beberapa daerah masih belum rata. Selain itu, masih ada banyak anak yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi dan keterbatasan fasilitas belajar. Dalam bidang pendidikan, pemerintah menyediakan bantuan pendidikan seperti beasiswa dan KIP kuliah. Program ini bertujuan untuk membantu pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Pemerintah juga terus meningkatkan fasilitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk meningkatkan SDM yang lebih baik dan siap dalam menghadapi dunia kerja. Oke teman-teman, dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kualitas sumber daya manusia, dan masyarakat yang sehat akan lebih produktif. Sedangkan masyarakat yang berpendidikan akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan agar kualitas SDM di Indonesia semakin maju.